Halo, apa kabar semuanya yang lagi persiapan ujian ya? Ini dari soal tahun 2022. Kita langsung saja ya masuk ke soalnya. Manakah dari persamaan diferensial di bawah ini yang merupakan PD homogen? Nah, kita disuruh pilih salah satu. Yang homogen biasanya kalau kita lihat kata homogen, kita cenderung akan melihat begini. Yang belakang, yang di sebelah kanan ya, itu 0, 0. Maka semua ini nampak homogen ya kan? Oh, apakah semuanya benar? Nah, berarti kita akan pilih option ini. Tapi stop, hati-hati, jangan dulu. Karena belum tentu yang kanan-kanannya 0 ini adalah PD homogen. Coba ya kita lihat. Kita perhatikan, yang dimaksud persamaan diferensial itu homogen, itu kalau tidak mengandung Rx. Jadi tidak mengandung fungsi X sama sekali. Jadi ini tidak boleh ada. Nah, sekarang kita disajikan dalam bentuk, ini kan dx dy gitu ya. Berarti kita ubah dulu, kita bagi semua dengan dx. Misalnya yang ini, kita bagi dengan dx, maka kita akan mendapatkan di sini 3x kuadrat plus 1, gini kan ya, dx-nya sudah kita hapus. Lalu di sini ada 3y kuadrat min 4x, begitu dy per dx. Nah, dy per dx ini saya tulis y aksen, ini sama dengan 0. Anda lihat ya, di sini langsung kelihatan, ini muncul 3x kuadrat plus 1. Nah, ini adalah fungsi x. Nah, berarti ini bukan PD homogen. Jadi bukan ya, bukan ini jawabannya. Kita akan melihat sekarang persamaan yang kedua. Kalau kita juga ini bagi dengan dx, sama ya. Maka di sini 3x kuadrat ditambah y kuadrat muncul. Nah, berarti sudah kelihatan ini pasti bukan PD homogen. Jadi kita coret juga option ini. Kita coba lihat option yang ketiga. Kalau kita bagi dengan dx, di sini kita akan ketemu y kuadrat ditambah yx, ini kan ya. Lalu x kuadrat dy per dx. Sorry ya, dy per dx ini kita langsung saja tulis dalam bentuk y aksen. Ini sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada sama sekali bentuk fungsi x. Di sini memang ada x, tapi di situ ada y-nya juga ya. Berarti yang perlu Anda highlight, diperhatikan adalah bagian ini. Ada y kuadrat, ada yx, yang berarti ini bukan fungsi yang murni melibatkan variabel x saja. Jadi ini adalah jawaban kita sekarang. Oke, mudah-mudahan jelas ya mengenai PD homogen. Jadi bukan sekedar pokoknya kanan 0, maka itu sudah pasti PD homogen. Enggak begitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Solusi dari PD berikut adalah, nah, kalau seperti ini, Anda bisa melihat ini bentuk PD apa sih? Yang bisa kelihatan di sini adalah PD-nya pasti tingkat 1 ya. Ini adalah turunan tertinggi. Kemudian apakah linear atau tidak? Ini sudah kelihatan linear karena semua y dan y aksen itu hanya berpangkat 1 ya kan. Jadi ini adalah PD, saya tulis di sini ya, tingkat 1 linear. Nah, apakah homogen? Tidak ya, tidak homogen karena di sini ada fx, ada fungsi yang hanya melibatkan variabel x saja. Jadi ini non homogen. Kalau begitu, rumus yang manakah yang perlu Anda pakai? Kita akan ubah dulu ya. Bentuk PD kita menjadi bentuk umum. Jadi di sini x y aksen. Gini, kita akan tulis y aksennya saja, y aksen. Berarti dengan cara kita membagi semua dengan x. Yang kanan kita bagi dengan x, jadi tinggal x saja. Lalu di sini 3 per x, lalu y, gini ya. Ada yang perlu dipindah lagi ya, sepertinya. Jadi ini y aksen dikurangi 3 per x, y, ini sama dengan x. Nah, ini adalah bentuk PD, ya, PD tingkat 1 linear dan homogen yang baku. Berarti di sini kita akan menyebut ini sebagai px, di sini kita menyebut x ini sebagai rx, lalu kita pakai saja rumus yang langsung sudah ada di rangkuman kita ya kan. Tidak perlu menurunkan rumus lagi atau menghitung dari scratch gitu. Kita langsung saja solusinya, ini masih calon solusi ya. Berarti e pangkat min h integral dari e pangkat h rx dx ditambah c e min h. Nah, h-nya dari mana? Kita coba cek ya. H
Saya kerjakan di sini dulu, H. Oke, sekarang kita mau cari H dulu. H adalah integral dari Px dx. Berarti integral dari min 3 per X dx. Berarti min 3 diintegralkan, saya boleh tarik keluar dulu ya, karena min 3 ini kan konstanta. Lalu integral dari 1 per X, berarti ini adalah ln X. Saya boleh abaikan dalam hal ini, berarti kita akan mendapati E pangkat min H. Nah, H-nya adalah min 3 ln X, berarti di sini menjadi positif 3 ln X. Nah, gini kan. Lalu dilanjutkan dengan integrasi dari E pangkat H, berarti min 3 ln X. Ada Rx. Nah, Rx-nya kita masukkan ya. Rx-nya ini kan tadi Rx, berarti ini adalah X. Lalu kita integralkan terhadap dx. Lalu dikalikan dengan konstanta kali E pangkat min, berarti 3 ln X. Sorry, ini saya agak mepet ya. E pangkat 3 ln X ini sebenarnya kita boleh tuliskan seperti gini. E pangkat ln X pangkat 3, gini kan ya. Sama juga yang di sini E pangkat ln X. Nah, ini pangkatnya adalah min 3. Lalu ada X dx ditambah, yang ini juga sama ya, E pangkat ln X pangkat 3. Kemudian E pangkat ln, Anda langsung boleh ambil belakangnya saja, jadi Anda ambil X pangkat 3-nya. Masih ingat ya, alasannya apa? Pernah saya uraikan ya sebelumnya. Kemudian ini juga, ini yang E pangkat sama juga, jadi X pangkat min 3 kali X dx. Ini juga sama, tinggal X pangkat 3. Lalu kita lanjutkan lagi, X pangkat 3 ini tetap. Sekarang kita integralkan ya, X pangkat min 3 kali X, berarti kan X pangkat min 2 ya kan. X pangkat min 2 kalau kita integralkan jadi 1 per min 1 X pangkat min 1 ya kan. Pangkatnya naik ya. Kemudian ditambah dengan CX pangkat 3. Berarti ini min X kuadrat ditambah CX pangkat 3. Kita lihat ya, apakah jawabannya ada yang seperti itu? Ya, ternyata ini ya jawabannya sudah betul. Oke, kita boleh lanjutkan lagi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke PD tingkat 2. Solusi umum dari PD berikut adalah, nah, yang manakah ini? Kalau kita lihat, ini adalah PD tingkat 2. Karena ada turunan kedua, ini adalah turunan tertinggi dalam persamaan ini. Jadi kita tulis ini PD tingkat 2. Kemudian apakah linear atau tidak? Kita lihat, semua yang melibatkan Y ini pangkat 1. Nah, berarti ini adalah PD linear. Lalu kita lihat lagi, di sini PD homogen ya, karena tidak ada suatu fungsi yang mengandung X saja. Berarti ini PD-nya homogen. Tingkat 2 linear homogen. Berarti solusinya apa? Anda masih ingat, atau kalau tidak ingat Anda boleh lihat rangkuman ya. Masih ingat kan? Kalau ini adalah PD tingkat 2 linear homogen, Anda bisa gunakan persamaan karakteristik. Dari mana persamaan karakteristiknya kita sudah bahas di kelas ya. Jadi sekarang kita langsung pakai saja. Persamaan karakteristik yang kita bangun dari PD ini adalah lambda kuadrat min 2 lambda ditambah 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita perlu menyelesaikan persamaan kuadrat ini ya kan, untuk mendapatkan lambda. Lambda itu berapa sih? Jadi kita langsung saja pakai itu rumus yang kita sebut namanya rumus ABC kalau di kelas ya. Berarti lambda adalah, kalau pakai ABC berarti kan gini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gini kan ya. Hati-hati di sini B itu adalah 2. Jadi agak berbeda dengan huruf-huruf yang biasanya kita pakai di kuliah PD gitu. Min B berarti min dari min 2, berarti ini positif 2, lalu plus minus B kuadrat itu 4, min 4 kali A, A-nya 1 dan C-nya 5. Ini dibagi 2 kali A, A-nya 1 ya. Saya bablas ke sini tidak apa-apa ya. Kemudian 2 plus minus akar, ini 4 dikurangi 20, nah berarti kan min 16 per 2. Kalau kita teruskan sedikit lagi, 16 itu kan akarnya, nah 16 akarnya 4.
Tapi kalau min 1 akarnya I. Nah, berarti kita akan dapat bilangan imajiner. Ini berarti 1 plus minus 2I. Oke ya, kita dapat lambda yang berupa bilangan imajiner atau bilangan kompleks ya. Karena 1 plus minus 2I. Nah, berarti bilangan kompleks. Yang berarti ini masuk ke pilihan ketiga. Calon solusi kita adalah Y sama dengan E pangkat min AX per 2 lalu dikalikan dengan suatu konstanta A cos omega X ditambah B sin omega X. Berarti ini E pangkat, nah hati-hati A-nya di sini bukan A yang kita tadi pakai untuk rumus ABC ya. Tapi di sini A itu adalah ini. Di sini A dan 5 ini adalah B. Hati-hati, jadi A di sini adalah min 2 ya. E pangkat min 2 berarti 2 saja, 2x per 2 gini kan. Lalu A cos omega X. Omega dari mana? Anda lihat ini ya. Sebenarnya kan kalau di rumus ini kan tulisannya 1 plus minus omega I gini kan ya. Berarti dalam hal ini kita dapat omega itu adalah 2. Di sini 2x ditambah B kali sin 2x. Ya, kita sudah dapat calon solusinya seperti ini. Kita tinggal sederhanakan yang bagian depan aja sih sebenarnya. Ini E pangkat ini kan 2x dibagi 2. Berarti tinggal x saja ya. Lalu A cos 2x ditambah B sin 2x. Apakah jawabannya cocok ya? Mudah-mudahan enggak membuat Anda bingung ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Soal berikutnya ini masuk ke soal aplikasi. Sebuah industri keripik buah menggunakan food dehydrator untuk mengurangi kadar air dari buah segar. Untuk 10 kg buah nangka segar dibutuhkan waktu 2 jam hingga kadar air menjadi setengah. Nah, kalau begini, cerita-cerita begini langsung kita teringat ya. Oh, ini pasti PD yang mengenai growth and decay, gitu kan? Kalau menjadi setengah atau menjadi 2 kali lipat. Kalau menjadi 2 kali lipat berarti itu growth, kalau menjadi setengah berarti itu decay. Anda langsung punya PD-nya, jadi langsung calon PD-nya. Nanti Anda akan pakai PD yang mengenai decay. Ini ya. Y aksen sama dengan K kali Y. Sebentar, apakah perlu kita menghitung sampai sedetil itu? Kita coba cocokkan ya. Mungkin tidak perlu. Ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan agar 90% dari air hilang. Nah, ini kita lihat asumsinya laju perubahan kadar air sebanding dengan kadar air saat itu. Berarti kalau kita buat datanya ya, di awal Y0 itu adalah 100% kadar air ada di sana. Jadi saya sebut Y0-nya 100 gitu aja ya, persennya enggak usah. Kemudian setelah 2 jam, berarti ini Y2 menjadi 50%. Menjadi 50. Kemudian setelah 4 jam ini menjadi 25%. Lalu setelah 6 jam ini menjadi 12,5%. Hampir mendekati. Karena kalau diminta 90% air hilang berarti akan tersisa 10% saja. Berarti kita diminta menjadi 10. Coba ya kita teruskan bekerja selama 2 jam lagi. Lalu ini akan menjadi 6,25%. Nah, berarti sudah cukup. Tidak sampai 8 jam ini sudah selesai. Berarti jawabannya yang ini, 6 sampai 8 jam. Artinya ya kalau 6 jam masih kurang karena masih di sini. Kalau 8 jam sudah terlalu kering. Jadi antara 6 sampai 8 jam. Ternyata kita tidak perlu menghitung untuk soal yang ini. Kita lanjut. Soal nomor berikutnya. Solusi basis dari PD berikut ini. Nah, kita lihat seperti tadi ya, ini adalah PD tingkat 2. Lalu apakah linear atau non-linear? Kita lihat semua di sini berpangkat 1. Berarti ini adalah PD linear. Kemudian homogen atau tidak? Kita lihat tidak ada satupun X yang sendirian yang tidak melibatkan Y ya. Berarti ini adalah PD homogen. Bagaimana cara mengerjakannya? Masih ingat ya, kalau tingkat 2 linear homogen berarti kita akan pakai persamaan karakteristik. Dari PD ini kita akan mendapatkan persamaan karakteristik lambda kuadrat ditambah 25 tanpa lambda ya, ini konstanta saja. Yang pakai lambda berarti harus ada Y aksen. Nah, ini baru pakai lambda.
Berarti kalau persamaan karakteristiknya seperti ini, lambda itu adalah plus minus akar dari min 25, ya kan? Berarti ini adalah bilangan kompleks. Nah, berarti akar-akarnya adalah bilangan kompleks, yang berarti Anda akan dapat calon solusinya begini kan? Y sama dengan E pangkat min AX per 2, lalu di sini A kali cos omega X ditambah B cos omega X. Nah, A-nya berapa? A ini kan harusnya A ini adalah yang berkenaan dengan Y aksen, ya kan? Tapi di sini Y aksen tidak ada, berarti A-nya ini 0. Nah, berarti E pangkat 0. Berarti langsung saja A cos omega X ditambah B cos omega X. Ini seperti yang soal sebelumnya. Ini kan kita akan mendapati plus minus 5i. Nah, disinilah omega itu. Berarti ini adalah A cos 5x ditambah B, ini sin ya, sin 5x. Oke, kelihatan ya, di sini ada A cos 5x, B sin 5x. Anda lihat solusinya merupakan kombinasi linear dari cos 5x dan sin 5x. Nah, kombinasi linear kan, betul ya? Anda masih ingat? Ya, berarti kita sudah dapat jawabannya yang ini ya. Kita coba cek jawaban yang lain. Nah, di sini cos hyperbolik, sin hyperbolik berarti bukan. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Soal berikutnya ketemu lagi dengan PD tingkat 2 ya. Di sini memang tingkatnya 2 karena turunan tertingginya ini 2. Kemudian apakah dia linear? Ya, dia linear ya, karena semua Y dan turunannya itu dalam bentuk pangkat 1. Berarti ini adalah PD tingkat 2, kemudian linear, kemudian homogen. Kemudian non homogen. Anyway, kita tidak perlu mendetilkan seperti itu. Kalau Anda sudah tahu ini adalah PD tingkat 2 yang non homogen, maka Anda akan perlu solusi partikular. Dan itu kita buat solusi partikularnya berdasarkan fungsi apa yang ada di sini, gitu kan? Dan Anda berarti perlu tabel ya. Dari tabel Anda bisa melihat bahwa kalau yang pertama ini 12x, berarti ini kan konstanta dikalikan dengan x polinomial ya. Berarti konstanta 12 dengan x-nya pangkat 1. Berarti calon solusi partikular kita nanti itu adalah konstanta, ya kita sebut saja misalnya k gitu ya, kemudian dikalikan dengan x. Karena di sini x-nya pangkat 1 tertinggi, lalu x pangkat 0, kita buat saja konstanta misalnya k1, k2. Nah, K2 ini untuk X pangkat 0. Kemudian, karena kita punya satu lagi di sini bentuknya, lalu kita tambahkan. 12 kali E pangkat min 3X, berarti ini kan konstanta dikalikan dengan E pangkat konstanta X gitu. Jadi, kita pakai yang bentuk pertama dalam tabel, itu suatu konstanta lain, saya sebut saja K3 gitu ya, supaya enak. Kemudian, E pangkat, nah pangkatnya ini ya, kita langsung ambil min 3X. Oke, saya bersih-bersihkan dulu ini supaya tidak buat bingung. Nah, seharusnya kalau kita buat runtut, ini kan panjang sekali ya. Anda harus turunkan lagi, lalu substitusikan, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya tidak sesulit itu. Kita hanya diminta untuk melihat bentuknya saja. Jadi kalau kita menggunakan metode koefisien tak tentu, ternyata bentuknya seperti ini yang akan kita dapatkan. Jadi kita tinggal cocokkan saja. Apakah option 1 ini ada A dikalikan E pangkat min 3X, nah ini cocok, lalu ada BX itu juga cocok, lalu ada konstanta ya. Sepertinya ini cocok ya, jadi menurut saya jawabannya yang ini. Kita coba benar-benar cek ya supaya meyakinkan bahwa yang lain memang bukan jawaban. Ini ada A E pangkat min 3X dan BX, itu sudah betul, tapi dia kurang konstanta ya kan, berarti option ini salah. Lalu kita lihat option berikutnya. Yang berikutnya ini ada AX kali AXE pangkat. Ini tidak ada ya, bentuk ini yang salah. Jadi tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Karena tidak ada bentuk konstanta kali X dikali E pangkat min. Nah, ini kan tidak ada. Oke.
Dan kebetulan jawabannya juga berbeda dengan yang disarankan. Ya, oke ya. Anyway, tidak apa. Kita masuk ke soal berikutnya ya, nomor 12. Penyelesaian umum dari PD linear tingkat 2 berikut adalah, kalau kita lihat di sini PD tingkat 2, kemudian linear karena ini semua pangkatnya 1 gitu. Kemudian di sini ada non homogen. Nah, berarti kita perlu melihat solusi secara total, yaitu solusi homogen dan solusi partikular. Kita mulai dari solusi homogennya dulu ya. Berarti ini kita buat persamaan karakteristik, yaitu lambda kuadrat ditambah 4 saja ya, ini sama dengan 0. Berarti lambda itu adalah plus minus akar dari min 4. Nah, berarti ini kan plus minus 2, tapi ada I gitu kan ya. Jadi akar dari min 1 itu adalah I. Nah, kalau begini berarti masuk ke option yang ketiga. Masih ingat seperti yang tadi, kita punya option ketiga kalau lambdanya adalah bilangan kompleks gitu ya. Jadi, kita punya calon solusi untuk yang homogennya. Nanti Y yang homogen itu adalah min 2 kali A. Di sini kita A-nya tidak punya ya, berarti 2 kali 0 dibagi 2. Nah, ini sebaiknya kalau tidak ada apa-apa begini, pangkat 0 itu kan 1, nggak usah saya tulis ya. Kita langsung saja ke yang belakangnya itu A cos omega. Nah, omeganya ini adalah 2 gini kan, omega T ditambah B sin omega T. Nah ya, sampai di sini kita melihat sebenarnya ada calon jawaban. Di sini bisa ya kan. Oh sorry, ini 4T, berarti ini bukan ya. Ini jelas pilihan ini bukan jawaban. Di sini ada A cos 2T B sin 2T. Jadi kemungkinan ini adalah jawaban. Tapi kita perlu melihat bagian belakang, yaitu solusi partikular. Di solusi partikularnya kita melihat di sini ada 2 macam. Berarti kita akan membuat 2 pertimbangan ya. Kalau kita lihat di tabel, yang pertama, 4T kuadrat itu akan menghasilkan calon solusinya suatu konstanta, kemudian kita pakai T ini ya, T kuadrat. Berarti kita perlu konstanta kedua. Kemudian T pangkat yang lebih kecil, kemudian konstanta ketiga kita butuh T yang pangkatnya lebih kecil lagi, yaitu T pangkat 0. Nah, kemudian dari 10E pangkat min T, kita juga akan mendapatkan suatu konstanta lagi, saya pakai K4 gitu supaya nyambung ya. Kemudian E pangkat min T. Nah, sudah selesai, maka sekarang kita turunkan untuk ngecek ya. Jadi kita turunkan pertama, turunkan kedua, supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam PD-nya ini. Turunan pertama, K1 kali T kuadrat, berarti kan 2K1T. Kemudian ini adalah K2 saja. Kemudian K3-nya hilang, lalu K4 menjadi min K4 ya. Min K4 kali E pangkat min T. Karena turunan dari E pangkat min T itu kan adalah min E pangkat min T. Kalau kita turunkan lagi, berarti turunan keduanya menjadi ini 2K1 saja. Kemudian K2 hilang, K4. Nah, ini jadi kembali ke plus, ini K4 E pangkat min T. Sekarang kita perlu masukkan ke dalam PD. Nah, PD-nya ini ya. Y double aksen, berarti saya masukkan di sini 2K1 ditambah K4E pangkat min T, kemudian ditambah 4Y. Nah, ini 4 berarti K1T kuadrat, kemudian K2T, kemudian K3, kemudian K4E pangkat min T, sama dengan yang di sebelah kanan 4T kuadrat ditambah 10 E pangkat min T. Dah. Kita lihat sekarang apakah yang bisa dicari ya, dicari persamaannya. Di sini ada T kuadrat ini. Kita akan cari T kuadrat yang terkandung di sebelah kiri. Nah, kebetulan di sini ada ini ya. 4K1T kuadrat. Saya buat di sini bintang pertama. 4K1T kuadrat, di sebelah kanan adalah 4T kuadrat. Berarti K1 sama dengan 1. Kita sudah dapat konstanta yang pertama. Kemudian saya buat bintang lagi untuk hitungan kedua. Kita di sini punya 10 E pangkat min T
Jadi gini ya, 10E pangkat min T. Sementara itu di sini yang ada E pangkat min T itu ada 2. Saya beri highlight saja. Ini ya, E pangkat min T dan E pangkat min T-nya ada di situ. Berarti di sini ini sama dengan K4 terus ditambah 4K4. Gini. Nah, berarti 10E pangkat min T 10 saja ya, nggak usah pakai E pangkat ini ya. 10 adalah 5 dari K4. Nah, berarti K4 itu adalah 2. Sudah ketemu ya, ini K4-nya. Kemudian kita perlu cari K2 dan K3. Di sini kita melihat tidak ada lagi ya, yang di kanan tidak ada lagi. Berarti yang lain itu kita buat sama dengan 0. Saya tulis di sini ya, perhitungan berikutnya. Di depan ada konstanta 2K1. Kemudian di sini ada konstanta juga K3. Jadi saya tulis di sini 2K1 ditambah 4K3 ini sama dengan 0. Kita masukkan K1 kita sudah punya itu 1. Berarti kita tinggal mencari K3 ya. Berarti K3 itu adalah min 2/4 ya. Berarti min setengah. Ini K3-nya. Kemudian kita perlu mencari K2. Kita lihat di mana ada K2 ya. Ternyata hanya ada di sini ya, K2-nya ada di situ, berarti 4K2 ini sama dengan 0, berarti K2 itu adalah 0. Nah, sekarang kita sudah dapat, maka kita kembalikan ke YP, calon solusi tadi, berarti YP ini adalah K1T kuadrat, berarti K1-nya kita masukkan 1 gitu kan, jadi tinggal T kuadrat, lalu ditambah K2T. K2-nya ini kita punya 0, berarti tak perlu ya. Kemudian ditambah dengan K3. K3 ini adalah min setengah. Kemudian ditambah K4 kali E pangkat min T. Jadi ditambahkan dengan K4-nya adalah 2, kemudian E pangkat min T. Oke, kita coba cek ya. Tadi option kedua ini sudah hampir benar ya. Ini T kuadratnya sudah betul, 2E pangkat min T sudah betul, tapi setengahnya ini yang tidak ikut ya, tidak ada. Berarti ini bukan jawabannya. Lalu kita lihat apakah di bawah ada option. Nih ya, kita lihat yang ketiga, option 3 ini. Ininya sudah sama, sudah betul. T kuadratnya betul, min setengahnya betul. Nah, berarti yang belakang ternyata salah ya. Ini 4E pangkat min T, salah. Ini yang betul ya. A cos 2T, B sin 2T, lalu T kuadratnya betul, min setengahnya betul, plus 2E pangkat min T. Berarti option 4 jawabannya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Solusi dari ini, persamaan berikut ya. 6Y aksen dikurangi 2Y sama dengan XY pangkat 4, Y0 sama dengan min 2. Kalau kita lihat ini kembali ke tingkat 1 lagi. Nah, berarti kita buat Y aksen tanpa 6-nya, berarti kan kita bagi 6 semua ya. Berarti menjadi Y aksen dikurangi 2/6 berarti 1/3 Y. Kemudian ini XY pangkat 4. Kalau Anda lihat tipe ini berarti ini adalah PD tingkat 1 yang non-linear. Masih ingat ya, kalau ada pangkat 4, jadi pangkatnya bukan 1, berarti ini non-linear. Apa yang harus kita lakukan? Kita sederhanakan, kita jadikan PD linear. Mudah-mudahan semua masih ingat. Kalau tak ingat, lihat rangkumannya, lalu coba ya, kerja keras untuk menghafalkan rangkuman Anda. Kalau menurut bentuk umumnya, ini kan seharusnya Y aksen, kemudian ditambah PX dikalikan Y sama dengan GX dikalikan Y pangkat alfa. Nah, berarti di sini kita punya PX-nya min 1/3, terus GX-nya adalah X dan alfanya 4. Lalu kita reduksi. Kita reduksi persamaannya menjadi U aksen ditambah 1 min alfa, berarti 1 min 4 ya kan. Kemudian dikalikan PX, berarti dikali min 1/3. Kemudian di sini masih ada U. Lalu ini 1 min alfa lagi, lalu dikalikan dengan GX. GX-nya adalah X. Nah,
Kalau sudah begini, ini menjadi PD linier. Kelihatan ya, linier karena semua U dan U aksen itu berpangkat 1. Kita kerjakan secara PD linier sekarang. Sebelum itu saya ingin sederhanakan dulu ya. Ini U aksen, dan 1 dikurangi 4. Ini kan min 3, kalikan min sepertiga, berarti 1 ya. Kemudian ini min 3X. Nah, ternyata PD-nya cukup sederhana ya kan. Ini bisa kita kerjakan dengan cara yang tadi kita sudah pakai juga rumus yang sama. Anda cari H dulu, lalu Anda cari calon solusi. H ini kan integral dari Px dx ya. Berarti integral dari, nah di sini Anda lihat P-nya ini kan 1 yang ada di sini ya. Jadi bukan P yang lama, tapi kita pakai persamaan diferensial yang baru ini. Di sini P-nya 1. Jadi perhitungannya sangat-sangat sederhana, X dx. Lalu setelah kita dapat H, kita akan dapat ini calon solusi, yaitu E pangkat min H integral dari E pangkat H lalu dikalikan dengan Rx. Rx maksudnya yang di kanan ya, berarti Rx-nya kan ini R. Saya tulis di sini ya, ini Rx. Nah, ini dipakai untuk Px. Kemudian ini integrasi terhadap dx, lalu ditambah ini C kali E pangkat min H. Nanti C-nya kita cari ya. Berarti sekarang E pangkat min H, sorry ini tadi kenapa saya tulis dx ya? Enggak pakai dx. E pangkat min H, ini E pangkat min X, lalu integral E pangkat X. Rx kita masukkan ya, ini min 3X dx. Ditambah C kali E pangkat min H, berarti min X. Sekarang kita akan integralkan. Ini yang jadi sedikit agak rumit. Mungkin tempatnya kurang cukup di sini. Sebentar ya, saya cari tempat lain untuk integrasinya. Di bawah sini aja deh. Jadi kita akan mengintegralkan min 3 saya keluarkan di sini ya. Min 3. Jadi di sini X kali E pangkat X dx. Nah, integral yang model seperti ini kan perkalian ya. Anda masih ingat ini pakai cara integral parsial. Itu kita pelajari di semester sebelumnya ya, di kalkulus 1. Jadi ini ada kita umpamakan dulu. Ini sebagai U, ini sebagai dv. Jadi kalau U adalah, ini saya hapus dulu. Misal, kalau U adalah X, maka du itu adalah dx. Lalu, permisalan berikutnya, dv itu adalah E pangkat X dx. Lalu kalau kita cari V-nya, berarti kita integralkan. Dan integral dari E pangkat X, ya E pangkat X itu sendiri. Nah, simpelnya begitu. Lalu, bagaimana integrasinya? Masih ingat ya, integral dari U dv itu adalah U kali V dikurangi integral V du. Jadi kita masukkan U kali V, U-nya itu adalah ini, X, kemudian V, ini, E pangkat X, dikurangi integral V, berarti ini E pangkat X, lalu du. Du adalah ini ya, dx. Ini kan. Saya bersihkan dulu sedikit. Berarti ini X E pangkat X dikurangi integral dari E pangkat X. Anda tahu sendiri ya, itu adalah E pangkat X juga gitu kan, sama. Jadi kita dapat integrasinya di sini. Jangan lupa nanti dikalikan dengan min 3 ya. Jadi integrasi yang tadi kita lakukan itu adalah, saya taruh sini. Ini E pangkat min X tetap dari depan, min 3 saya taruh dulu. Nah, hasil integrasinya saya salin ini ya. X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Udah selesai. Lalu di sini C kali E pangkat min X. Berarti ini sama dengan, coba saya keluarkan satu-satu ini ya. Jadi min 3 E pangkat min X kali E pangkat X. Ini kan. Kemudian ditambah yang kedua ini 3. Saya bilang ditambah karena ini kan min dan min gitu kan. Jadi 3 kalikan E pangkat min X kali E pangkat X, begitu. Lalu ditambah sekarang yang belakang ini. Yang belakang berarti C kali E pangkat min X.
Oke, saya butuh space lagi. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan. E pangkat min X dikali E pangkat X, itu kan berarti pangkatnya ditambah, berarti pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0 berarti kan 1 ya. E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi tinggal min 3X. Kemudian, hal yang sama terjadi juga di sini, berarti ditambah 3. Lalu di sini ada C E pangkat min X. Apakah ini jawabannya? Masih belum ya, karena ini kan U, ya kan? Nah, jawaban kita harusnya dalam bentuk Y, bukan U, karena kita kan harus kembalikan ke PD yang sebelum direduksi tadi. Berarti kita kembalikan dulu. Kita tadi menggunakan sistem reduksinya kan begini. U itu adalah Y pangkat 1 min alfa, gitu kan? Kita buat pangkat di sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Jadi U pangkat 1/1 min alfa, yang di sini Y pangkat 1. Kita tadi punya alfa kan 4 ya kan, berarti ini U pangkat 1/1 dikurangi 4. Nah, berarti ini U pangkat 1/-3, ini adalah Y. Berarti Y adalah, kita masukkan aja, U nya min 3X ditambah 3 ditambah CE pangkat min X, lalu pangkat min 1/3. Udah ya, sudah ketemu, berarti jawabannya yang ini. Oke, ini adalah soal terakhir, sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa membantu persiapan kalian semua. Saya ucapkan selamat ujian, belajar yang tekun, belajar yang rajin, pasti berhasil ya. Terima kasih semua untuk atensinya selama 1 semester ini, Tuhan memberkati.